Nah, ini lagi perawatan kaki-kaki guys. Sekalian ganti oli gardan. Oh, kaki-kakinya. Cek rem semua. Kalau mau pergi jauh harus cek rem. Ya. Ini banyak pengunjung. Udah musim mudik. Nah, ini. Jadi teman-teman selain cek mesin, jangan lupa cek pengereman teman-teman ya. Penting cek pengereman. Bisa lagi sama anak gua. Apa dedek mau kemana? Tuh. Jadi di sini kalau mau pergi jauh jangan lupa di tune up teman-teman ya. Terus diganti olinya pasti ya. Nah, tuh mirip nih ras juga. Diturunin semua bannya biar mantap. Ya. Jadi selain di tune up teman-teman ganti oli, aku juga ganti oli gardan. Ini cek pengereman. Cek pengereman penting ya, apalagi kalau kampungnya teman-teman tuh medannya ini sulit. Itu ngebul deh. Ampul. Halo teman-teman, balik lagi dengan Golio di sini. Oke, pada video kali ini mumpung nuansanya lagi mau mudik teman-teman ya. Saya mau membuat video apa aja yang harus dipersiapkan buat teman-teman yang mau mudik, kira-kira apa aja ya. Di sini saya juga bakal mudik insya Allah ya ke daerah Jawa Timur, dan di Jawa Timur tuh bakal tektok juga. Jaraknya lumayan nih teman-teman nanti yang bakal ditempuh sama si Bayem nih mobil saya ya. Di sini saya menggunakan Toyota Rush. Pertama, apa aja yang harus kita siapkan dari segi mesinnya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastikan bawa ke bengkel ya teman-teman, usahakan bawa ke bengkel aja, jangan, kalau bisa jangan diperiksa sendiri teman-teman. Periksa dengan tenaga yang lebih profesional, yang lebih proper, sesuai dengan bengkel kepercayaan teman-teman. Entah itu mau di bengkel resmi ataupun yang nggak resmi, pokoknya sesuai dengan langganan teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan servis berkala, yaitu berupa penggantian oli ya, dicek olinya, di tune up teman-teman ya. Di tune up itu gunanya untuk mengetahui part-part apa yang nanti kurang baik gitu kinerjanya. Kalau udah di tune up bakal kelihatan nanti part-part yang kurang baik. Contoh kalau agak pincang nanti umpamanya businya kotor, itu ntar kelihatan teman-teman. Jadi teman-teman bisa tune up, terus melakukan penggantian oli, jangan lupa filternya juga diganti. Terus jangan lupa air radiator dicek, kondisi air radiatornya ya. Nah ini disesuaikan dengan ukurannya. Terus tidak lupa air wiper, berhubung nanti kemungkinan di bulan ini ya masih musim penghujan teman-teman. Jika bisa gunakan air wiper yang mengandung anti embun ya teman-teman ya. Jadi ada cairan khususnya untuk air wiper. Terus kalau sudah ya bagian mesin sudah, mulai dari aki juga voltasenya dicek teman-teman, masih bagus apa enggak. Jangan sampai soak di jalan teman-teman ya. Bisa teman-teman cek juga, bakal repot nanti. Terus buat di jalan teman-teman juga bisa bawa air radiator cadangan ya teman-teman ya. Bawa air radiator cadangan dan minyak rem cadangan. Pastikan juga bagian wipernya ini berfungsi membersihkan dengan baik teman-teman, karena nanti mobil akan melaju dengan kecepatan yang tinggi untuk di tol. Kalau posisi hujan harus benar-benar bisa bersih gitu untuk bagian wipernya. Jadi kalau hujan lebat bisa lebih aman teman-teman. Teman-teman juga bisa melakukan ini ya, coating bagian kaca ya, itu bisa lebih aman lagi agar tidak ngembun dan lebih cepat airnya turun teman-teman. Oke, jika bagian mesin sudah dikira aman ya teman-teman, karena tadi sudah bisa dibawa di bengkel, nanti kan bakal dicek semua ya, kondisi fan belt, busi, segala macam. Terus kita lari ke bagian penerangan. Penerangan teman-teman juga harus perhatikan lampunya. Untuk penerangannya juga diperhatikan.
Ya, di sini saya sudah rubah untuk bagian lampunya menggunakan LED projector ya. Bisa teman-teman lihat di video sebelumnya, nanti linknya saya taruh di bagian atas atau enggak di deskripsi. Jangan lupa dicek bagian pengeremannya teman-teman ya, karena pengereman ini sangat amat penting ya teman-teman. Kalau ada kampas remnya sudah habis ya segera diganti. Lalu kondisi ban juga harus diperhatikan. Pastikan kondisi bannya juga masih prima teman-teman, jangan sampai botak ya. Dan di sini saya menggunakan ekstra tambahan bagian bagasi teman-teman. Di sini saya menggunakan roof rack. Ya seperti ini jenisnya, roof rack yang biasa ya tanpa tutup itu. Dan tutupnya saya menggunakan ini teman-teman. Saya menggunakan terpal. Ini terpal ukuran 3x4. Ini udah cukup banget. Nanti ada beberapa koper di atas. Jangan lupa jangan sampai terlalu overheat teman-teman ya. Jangan sampai terlalu berat, nanti bisa limbung di bagian mobil. Tetap bagian posisi barang juga diperhatikan dan beratnya juga harus diperhatikan. Tadi untuk bagian bannya sudah teman-teman ya. Jangan lupa dicek bagian tekanan anginnya sewaktu mau berangkat nanti ya. Usahakan isi dengan nitrogen teman-teman ya, karena kalau nitrogen itu saat panas itu tidak merubah tekanan ban secara signifikan ya teman-teman ya. Jadi meminimalisir tragedi pecahnya ban seperti itu. Untuk bagian belakang, lampu-lampu pengereman, sen ya, itu diperhatikan teman-teman harus nyala semua. Wajib nyala ya. Nanti kalau di tol tuh suka gelap. Kalau lampu belakangnya mati itu bisa bahaya teman-teman, bisa amit-amit bisa kesundul dari belakang. Ya, jadi dipastikan semua teman-teman. Ban serepnya juga dipastikan sudah diisi juga anginnya. Lalu kita masuk ke bagian dalam. Untuk tingkat kenyamanan, teman-teman juga perhatikan AC-nya ya teman-teman ya. Karena di sini juga bulan puasa, bulan Ramadan, di luar nanti bakal panas banget. Ya nanti insya Allah waktu mudik, gue juga di jalan puasa ya teman-teman ya. Jadi pastikan bagian mobilnya juga nyaman, dingin ya. Teman-teman juga bisa menggunakan parfum-parfum wangi-wangi yang tidak begitu menyengat aromanya agar tidak pusing ya teman-teman ya. Lalu teman-teman bisa menyiapkan recehan ya, ini untuk parkir ataupun putar balik nanti ya. Dan teman-teman juga bisa menyiapkan holder untuk handphone atau smartphone teman-teman ya, agar memudahkan nanti saat perjalanan bisa mengecek-ngecek maps gitu barangkali. Pastikan posisi holder ataupun HP kalian tuh yang pas dan tidak mengalingi atau mengganggu saat mengemudi teman-teman. Oke. Nah ini langsung teman-teman ya, mobil tua tapi insya Allah mesinnya masih enak. Dan ini kalau ini mobil tua beneran teman-teman, dan ini mesinnya masih enak banget. Ini Kijang papa saya teman-teman, Kijang beliau. Kalau ini anak muda ya teman-teman ya. Nah, ini kondisi mesinnya. Ini kondisi mesinnya. Alhamdulillah masih senyap teman-teman ya. Untuk bagian entertainmentnya, jangan lupa teman-teman diinstal video-video anaknya jika punya anak. Jadi sepanjang perjalanan, karena saya juga punya anak ya balita, pasti setelannya gini-gini teman-teman. Bisa teman-teman download agar anak-anak nyaman, dibuat senyaman mungkin. Jika menggunakan car seat juga bisa menggunakan car seat teman-teman ya. Berantakan ya, sorry. Kalau enggak ya di pangku, asal jangan tiduran di ini ya, jangan lesehan di mobil teman-teman ya, bahaya.
mungkin segitu dulu teman-teman video gue kali ini. Jangan lupa di like videonya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di Randy Leo. Keep safety, reading, and respect. Gue Randy Leo, I'm out. Peace, bye bye.